jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sedang onsite di gereja maupun yang lagi online di rumah. Apa kabar? Tentu semua baik-baik saja ya. Harapan kami demikian. Bulan ini tema kita adalah komunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan baik kepada Tuhan, maka komunikasi kita terhadap sesama manusia diharapkan menjadi baik juga. Apakah Anda hari-hari ini kehilangan komunikasi dengan Tuhan? Mari kita kembali dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Pasti engkau mendapat tuntunan kehidupan dalam mengarungi hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami berharap semua jemaat bisa sukacita dan sehat di dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman mengenai ibadah kita selama 1 bulan. Minggu 24 September di sesi 1 jam 6.30 dan sesi 2 jam 9 akan dilayani oleh Pastor Doni Effendi MTH. Kami mengundang bagi seluruh usia emas Elim untuk dapat hadir dalam ibadah usia emas Elim pada hari Selasa tanggal 26 September jam 10 pagi di gereja, dan kita akan dilayani oleh Bapak Daniel Roy. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah doa lawatan tanggal 28 September akan diliburkan karena adanya retreat Korda Surabaya Sidoarjo. Hari ulang tahun Gereja GAB Mahanaim yang ke-23, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir dalam ibadah raya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober, sesi pertama jam 6:30 pagi dan sesi kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Beni Lestiawan. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Apa sih? Aku TikTok tadi Jasa baca Alkitab keliling, Kak. Aku sudah tadi neos sedang. Saya bacakan ya, Kak ya? Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ada amin Mas nih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan terjemput keliling. Aku ajak kalian untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan juga sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth.
Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di GAB Mahanaim. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, dapat langsung saja transfer di rekening BCA di bawah ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Amin. Saya juga menyapa bagi saudara yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberkati. Mari malam hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bangga punya Bapa seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kami Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan, mari Engkau menguduskan setiap kami. Apa yang saat ini kami lakukan, Tuhan, kami mau supaya Tuhan sendiri yang boleh menjamah tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa buat semua yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan kini saatnya Tuhan, kami akan mempersembahkan kehidupan kami, layakkan kami untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sungguh Engkau yang terindah dalam hidup ini Tuhan. Dalam hidup ini
Engkau yang termanis, Engkau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allah. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Raja, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan kami sembah. Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku. Engkaulah Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteru. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku,
perhatikan setiap kami Tuhan. Tak satu pun di tempat ini yang terlewatkan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami, bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan. Bahwa kami mendekat kepadamu Tuhan dan tinggal di dalam-Mu. Menikmati anugerah yang Kau berikan setiap saat, setiap detik sampai saat ini. Setiap hembusan nafas yang kami rasakan saat ini. Mengatakan bahwa Yesus Engkau baik. Roh kami tidak ingin jauh dari-Mu Tuhan. Bawa kami ke tempat kediaman-Mu. Mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak. Sekali lagi bawa daku, bawa daku, mendekat padamu, tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam-Ku, di balik. sekali lagi ku tak ingin, ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam-Ku, di bait suci. kita pujikan dari awal. Katakan dengan segenap hatimu, bawa daku, Bawa daku, mendekat padamu, amin. tinggal di dalam-Mu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak. Sekali lagi bawa daku Tuhan, Bawa daku, mendekat padamu, tinggal di dalam. ini ungkapan hati kami Tuhan Yesus malam hari ini. Menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalam-Ku,
Jehovah Rafa. Haleluya. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Yahweh. Haleluya Yesus. Kami menikmati Engkau Tuhan. Yesus. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Dengan iman mari kita katakan Dia Allah Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkan. Sekali lagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Amin. Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh, mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir. Dengan iman kita mau katakan Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai. Dia Allah yang menyediakan. Katakan sekali lagi Yahweh. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir. Sekali lagi katakan Yahweh, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Yes. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir. Sekali lagi katakan Yahweh. Yahweh Rafa Elohim Shaddai
sekali lagi, Yahweh. Mari kita menyembah Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang menyediakan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Tuhan yang memulihkan setiap kami. Itulah Tuhan, kami ada saat ini karena belas kasihan Tuhan. Dan kalau sampai saat ini kami boleh berdiri di tempat ini, itu karena Tuhan yang sudah menetapkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat hanya bagi nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa atas segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini. Bapa, tibanya kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi, sehingga boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan petugas persembahan. Haleluya. Jadikan hati ini tempat kediaman-Mu Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Sekali lagi katakan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Mari setiap bait Tuhan di tempat ini katakan bersama-sama. Inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian-Mu kepada Tuhan. Katakan ku jadikan. Haleluya. Engkau melihat setiap hati di tempat ini Tuhan, yang rindu akan kediaman-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan ku jadikan. Ku jadikan hati ini untuk
adalah rumah Tuhan, bait Tuhan. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau Di hati ini, di hati inilah rumahmu, di hati inilah mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. senantiasa kau. Mari kita angkat tangan kita saat ini kepada Tuhan. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun. Sekali lagi, di hati inilah, di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau. Sekali lagi, di hati ini, Di hati inilah rumahmu, di hati inilah, haleluya. bukan Ada senantiasa kau pun ada. Di hati inilah rumahmu, di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada, senantiasa kau pun ada. Amin. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Senantiasa pada saat kami hidup di dalam Kristus, maka Kristus ada melekat dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu, kami boleh menjadi sahabat-sahabat-Mu. Kami hidup oleh karena kasih kemurahan-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Jikalau kami boleh datang ke tempat ini, jikalau kami boleh beribadah, kami yang ada secara live streaming malam hari ini Tuhan, kami percaya kami semuanya siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar Engkau berbicara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat malam, shalom. Saya juga mau menyapa bagi jemaat yang secara live streaming dimanapun saudara berada, shalom. Haleluya. Tema bulan September ini masih sama, yaitu komunikasi. Tema yang saya bagikan malam hari ini, good communication, saudara. Jadi satu kata yang sangat penting di dalam kehidupan berinteraksi kehidupan manusia, yaitu komunikasi. Ya, seringkali banyak terjadi dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan karena komunikasi. Bahkan di dalam ilmu komunikasi itu ada yang namanya komunikasi verbal.
Jadi verbal itu saya berbicara, saudara menjawab. Kemudian non-verbal. Non-verbal itu jadi seperti bahasa isyarat gitu ya, seperti gini. Gitu ya. Jadi saudara ngerti maksudnya kan? Beberapa hari yang lalu waktu saya mau keluar dari rumah, saya keluar pada saat saya menutup pagar, anjing saya ini teriak-teriak, Ciku. Karena ada orang gitu ya, maksudnya teriak-teriak. Nah, saya di dalam rumah ada Esti, saya ngasih, karena ada tetangga saya ngasih kode pakai bahasa nonverbal. Nah, maksudnya ngerti saudara? Ayo coba tebakan opo. Ya, saya ngasih kode. Maksud saya ini tetangga kan di situ kan, saya ngasih. Ayo apa saudara? Saya ngomong, itu lu Ciku, maksudnya itu Ciku. Bawaan masuk, gitu loh ya. Ono tonggo, nggak enak, gitu kan. Jadi bahasa nonverbal saudara. Seperti kita sekarang kan bahasa nonverbalnya kan gini. Ini ya kan, ini menandakan apa? Cinta. Jadi apa? Bahasa nonverbal. Tapi ini bahasa komunikasi, saudara. Bahkan Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang komunikatif. Amin. Dia sungguh-sungguh Allah yang komunikatif. Baik pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sembunyi kan Adam. Tapi pada saat Adam sembunyi, Allah tetap berkomunikatif. Dia berusaha mencari Adam. Dia katakan, Adam, di mana engkau? Dia Allah yang komunikatif. Bahkan dia suka berbicara. Dia berbicara kepada Musa, Nabi Musa. Dia berbicara kepada nabi-nabi. Dia berbicara kepada bangsa. Dia berbicara bahkan sampai hari ini melalui Roh Kudus dia bicara sama kita. Dalam hati kita. Dia ungkapkan isi hatinya. Itu membuktikan Allah yang sangat komunikatif. Ya. Komunikasi ini dalam kehidupan juga sangat penting. Bahkan dalam kehidupan sekuler dibuat menjadi ilmu komunikasi. Siapa yang di sini sarjana komunikasi? Ada di sini, kalau nggak salah ada ya jemaat yang Eskom, ya. Sarjana komunikasi, Eskom disingkat sekarang itu S.com, gitu kan? Penting, jadi ternyata komunikasi itu penting, saudara. Melalui komunikasi ini, komunikasi itu ada dua, komunikasi yang buruk, komunikasi yang baik. Kan cuma gitu aja. Nah, komunikasi yang buruk, yang salah menimbulkan problem, saudara. Jadi pada saat kita berkomunikasi, salah komunikasi, maka timbul masalah dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Yang pertama, menimbulkan salah komunikasi itu, yang buruk itu menimbulkan salah komunikasi. Jadi, atau disebut istilahnya itu miskom, saudara. Ya, ini istilah, jadi eskom, baskom, miskom, saudara. Jadi miskomunikasi atau salah dalam komunikasi. Salah komunikasi itu apa, saudara? Adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam pencerna proses komunikasi. Sehingga antara pesan yang disampaikan dan pesan yang diterima itu berbeda. Jadi yang disampaikan apa, yang nangkep ini lain maksudnya. Nah, coba kita mau lihat videonya, saudara. Ini videonya ini akan kita bisa mengerti yang dinamakan dengan miskom atau salah dalam menangkap bahasa penyampaian seperti ini, saudara. Sudah? Ya, sambil mempersiapkan multimedia. Jadi kadangkala memang kita ini di sini sebagai sesama, ya, dalam keluarga, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, dengan orang tua, kadang-kadang kita bisa miskom, saudara. Bisa salah. Apa yang kita mau nyampaikan ini, kalau sudah dikasih kode ya. Oke, oh sudah, sip. Puji Tuhan. Keadaannya Arjo bagaimana? Una meninggal? Hah? Una meninggal? 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 Ngerti?
Jadi ini yang dimaksud gini, nggak ngerti ya saudara ya video ini. Jadi gini, tadi si siapa namanya, yang laki tadi, Mongol ini berperan sebagai seorang perawat yang punya kelainan dalam berbicara atau istilahnya tapi ya, bindeng suaranya. Suaranya kan dia ngomong, ditanya bagaimana keadaan Tarjo, anaknya dia tanyakan, Nunung nanyakan, oh sudah meninggal, ya, maksudnya mendingan, ya kan, maksudnya mendingan, ya, tetapi yang ditangkap meninggal, gitu, ya kan, karena bahasanya yang ditangkap. Nah ini yang dinamakan contoh salah komunikasi atau miskom, saudara. Jadi kadang-kadang kita itu, saya lihat video ini, saya ketawa, saya lihat ternyata, tapi kadang-kadang kita juga seperti itu. Kadang-kadang lawan bicara kita, pada waktu kita menyampaikan segala sesuatu, menyampaikan apa yang perlu kita mau sampaikan, kadang-kadang kita mau ngomong, Pak, tolong ambilkan ini, diambilkan itu, ya kan? Atau kadang-kadang pesannya itu tidak sesuai, jadi miskom, saudara. Nah, jadi hati-hati kita juga menggunakan medsos hari-hari ini. Kalau kita hari-hari ini menggunakan medsos atau gadget dalam berkomunikasi, karena komunikasi via teks, WA, tulisan di Facebook, story, tanpa ada intonasi, benar nggak? Jadi kita nulis di Facebook atau kita membalas misalkan kita di WA atau di grup lah, yang paling sering di grup, yang menjadi salah komunikasi, ya kan? Maksudnya guyon, saudara. Tapi karena itu nggak ada intonasinya, jadi salah tersinggung orang yang bocor. Ini apa maksudnya? Menyinggung saya ini. No. Akhirnya keluar dari grup. Akhirnya menjadi satu masalah pertengkaran, saudara. Karena apa? Salah komunikasi, saudara. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana, ayo kita berbicara. Jadi pada waktu kita di sini membuat sesuatu tanpa intonasi lebih baik, saya kadang-kala kalau berbicara pada waktu hal yang penting, saudara, saya selalu telepon lebih baik. Karena kalau saya telepon, saya ada nada bicaranya, ada intonasinya, ada nadanya, saudara. Jadi contohnya gini, saudara. Contohnya saya bilang gini. Saya bilang sama istri saya, Ma, tolong ambilkan anduk. Nah, pada waktu saya sering di kamar mandi, saya lupa bawa anduk. Nah, setelah itu, tapi nada saya kan, Ma, tolong ambilkan anduk. Nah, baik kan, nangkepnya enak. Tapi dengan kata-kata yang sama, saya kan, Ma, ambilkan anduk. Beda enggak? Beda, saudara. Nangkepnya, sudah masuk SD. Enak ngongkon-ngongkon, coba dewe. Nah, ya kan? Karena nadanya sudah salah, saudara. Nah, demikian juga dengan kita menggunakan medsos, saudara. Seringkali kita akhirnya komunikasi kita bisa salah. Yang nangkep salah, akhirnya jadi ribut, saudara. Makanya pentingnya kita membuat itu. Ayat Alkitab bicara Yakobus 1 ayat 19. Coba kita baca, saudara. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, saudara. Kemudian Amsal 15 ayat 23. Amsal 15 ayat 23. Jadi saudara, kita harus ngerti. Nah, ini coba baca. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya. Dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Jadi perkataan yang salah, komunikasi yang salah itu membuat kita terkadang bisa menjadi ribut, menjadi persoalan. Itu membuat komunikasi yang buruk, saudara. Membuat persoalan ada dalam kehidupan kita. Jadi jawaban kita, kalau memang terjadi persoalan, lebih baik kita angkat telepon. Ya. Alat ini digunakan, dibuat kita mempermudah komunikasi. Bayangkan sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu, saudara ingat belum ada zaman handphone, waktu itu masih komunikasi searah, namanya pager atau pager ya. Jadi itu pesan
Jadi kita harus angkat telepon dulu, kayak misalkan saya mau pager Bu Evi misalkan. Saya telepon ke operator, tolong sampaikan begini. Nah, kemudian Bu Evi terima pesan apa yang disampaikan. Tapi Bu Evi tidak bisa balas. Jadi Bu Evi harus cepat-cepat cari telepon untuk telepon saya. Ya kan? Saya dulu, ya memang dulu zamannya kita kerja pakai pager itu gaya, saudara. Taruh sabuk sini. Ya kan? Sengaja diketok-ketok no. Wah, kayak kalau bunyi, begitu bunyi. Waduh, kayak yo saudara. Setelah itu pager cepat berlalu karena ditinggal mulai muncul handphone, saudara. Nah, handphone mulai bisa komunikasi langsung 2 arah. Ya kan? Jadi kita bisa langsung telepon, tapi mahal dulu waktu itu. Ya kan? Saya masih ingat. Saya pinjem telepon waktu itu, saya kelupaan. Saya datang ke satu pesta dengan bos saya waktu itu. Nah, bos saya itu sudah punya handphone waktu itu Motorola, salah. Yang besar itu loh, saudara. Kayak ulek-ulek gitu loh. Nah, ya kan? Nah, saya aduh kelupaan. Aku harus telepon rumah. Waktu itu rumah saya ada telepon kabel, telepon era-era gitu loh. Ya, setelah itu saya mau cari telepon koin kan, telepon umum waktu itu kan telepon koin. Susah karena waktu itu di dalam gedung akhirnya saya telepon minta izin pinjem bos. Bu, pinjem teleponnya ya sebentar. Telepon siapa? Oh, enggak mau telepon rumah, mau ngasih. Jangan lama-lama ya, mahal. Karena mahal, ya kan? Kemudian kirim pesen teks, ya. Jadi, tapi semakin hari, semakin tahun, ya. Sekarang kita dengan komunikasi gratis. Saudara punya anak di Australia, punya anak di Jerman, bisa video call setiap saat, gratis, pakai WA, ya, pakai banyak gadget ini memudahkan untuk apa? Komunikasi, saudara. Nah, ayo kita berhati-hatilah, saudara, di dalam komunikasi kita. Kadang-kadang kalau demikian kita juga hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa nggak salah komunikasi? Bisa. Firman Tuhan katakan seperti ini. Pada saat kita berdoa, kita salah berdoa. Karena yang kita doakan itu bukan kehendak Allah. Jadi itu membuat kita komunikasi kita sama Tuhan tidak nyambung. Saudara. Karena kita doa, minta sesuatu untuk menyenangkan daging ini. Untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ada nggak di firman Tuhan? Ada loh. Saudara. Jadi doa kita nggak mungkin dijawab, saudara. Makanya jadi miskom sama Tuhan, nggak nyambung sama Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, komunikasi yang salah atau buruk itu menimbulkan problem apa? Menjadi kurang komunikasi. Disebabkan karena kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi itu dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Antara hubungan bos sama dengan karyawan, antara kita dengan rekan kerja, bahkan di dalam gereja, dalam pelayanan, kurang komunikasi bisa jadi komunikasi yang buruk, saudara. Betul nggak? Setuju nggak, saudara? Jadi kita harus membiarkan kebiasaan ini. Jadi kebiasaan komunikasi kurang komunikasi ini, makin lama akan menjadi hilang komunikasi, saudara. Saudara, saya kemarin mendapatkan cerita dari seorang teman. Dia katakan begini, anaknya kuliah di Jerman. Jadi pada waktu itu, tapi dia katakan, aduh puji Tuhan, anakku ini ngerti. Tiap hari telepon, tiap hari video call, menanyakan kabarnya, menanyakan ini, menanyakan, meskipun hanya sesuatu hal yang tidak penting yang dikatakan, ya kan? Saya ingat dulu saya punya teman kuliah di Australia, kira-kira tahun 80-an,
90-an lah. Nah, komunikasi waktu itu sangat mahal. Dari Australia ke Indonesia, belum ada handphone, jadi harus ke wartel namanya. Ingat enggak saudara? Wartel, kemudian pakai telepon magnet seperti kartu gitu loh, kartu seperti kartu apa? Kartu nama itu, kartu ATM. Kemudian kita masukkan ke wartel itu dan teleponnya dia jam 9 malam atau di atas jam 10 malam kalau nggak salah, saya ingat itu. Karena apa? Karena dapat diskon. Dan ngomongnya cepet-cepet. Ya, oh ya. Jadi yang penting-penting aja. Tapi karena apa? Mahal, sekian ratus ribu habis langsung. Padahal zaman waktu itu. Nah, sekarang dimudahkan. Dia ngomong, dia katakan kembali lagi ke cerita saya. Teman saya ini, dia katakan begini. Puji Tuhan anakku ngerti, telepon. Dia ceritakan temannya dari anaknya ini. Tidak pernah telepon sama orang tuanya. Orang tuanya yang cari-cari. Bahkan orang tuanya ini pada waktu mau telepon, dikatakan harus katakan di anaknya gini, Papa kalau mau telepon saya, WA dulu. Ya, jangan langsung telepon. WA dulu, cari waktu yang pas. Kurang ajar di anak. Ya toh, dia mau ceritakan sampai papanya ini nangis-nangis. Papanya itu, aduh, kamu anakmu kok enak ya, bisa telepon. Aku tuh anakku, mau telepon harus janjian dulu. Padahal ini bapak yang nyekolahkan, yang membiayai anaknya. Saudara, menjadi kurang komunikasi, lama-lama jadi hilang komunikasi, saudara. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, saudara? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kalau kita kurang komunikasi, gak pernah doa, saudara. Lama-lama jadi hilang komunikasi kita sama Tuhan. Bisa gak terjadi? Sangat bisa, saudara. Jadi ayo, pada waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, ayo tingkatkan. Kalau yang kurang komunikasinya, tingkatkan menjadi lebih komunikasinya. Sekian tahun, mungkin hari-hari ini, pada waktu kita mempunyai pergumulan, persoalan. Ayo kita komunikasi dengan Tuhan itu bukan cuma kita menyanyi pada waktu kita bergereja, beribadah di tempat ini, kita wadah KPK, kita menyanyi dulu, kemudian baru kita mendengar firman. Ini bentuk komunikasi dua arah, saudara. Tapi jangan sampai kita komunikasi kita cuma searah, saudara. Kita cuma dengar terus, tapi kita nggak pernah ngomong. Kita ngomong terus sama Tuhan, tapi kita nggak pernah izinkan Tuhan ngomong sama kita. Izinkan firman Tuhan itu membajak hati kita. Izinkan setiap hari hidup kita ini diisi dengan firman, saudara. Hari ini begitu mudahnya kita menerima firman. Kita pakai gadget kita, di TikTok ada, di Facebook ada, di Instagram ada, semuanya. Kita bisa mendengar firman, kita bisa menerima komunikasi dengan Allah. Setelah itu, pada waktu kita malam hari, izinkan, ayo paksa diri kita, bawa hidup kita, komunikasilah sama Tuhan. Jangan cuma searah, kita terima terus, saudara. Tapi ayo izinkan hidup kita, bawa untuk kita membawa komunikasi, membangun komunikasi yang baik. Ya. Sehingga komunikasi kita ini enggak sampai kehilangan, lost contact, saudara. Bayangkan lost contact, saudara. Kalau saudara lost contact dengan manusia, bingung. Betul enggak? Contohnya gini, beberapa saat yang lalu, ada beberapa provider yang punya saya juga, tiba-tiba lost semua. Enggak ada sinyal. Pernah nggak ngalami, saudara? Nggak lama loh, cuman sekian jam. Oh, sudah rame di radio SS, semua pada telepon. Ini apa betul? Ini aku di daerah ini nggak ada sinyal. Aku nggak bisa WA, nggak bisa terima WA. Semua lost sinyal. Komunikasi jadi putus. Sekian jam, saudara, cuman 1 atau 2 jam. Semua satu Surabaya, Sidoarjo, Gresik heboh, saudara. Karena apa? Hilangnya komunikasi. Bayangkan kalau tiba-tiba hilang komunikasi, sinyal kita ini tiba-tiba 1 tahun hilang. Pemerintah mengumumkan 1 tahun semua komunikasi diputus. Saudara kira-kira stres? Stres, saudara. Saudara tidak bisa telepon pacar. Saudara tidak bisa telepon orang yang di luar kota. Saudara tidak bisa WA, tidak bisa pesan Gojek.
Karena lost signal, saudara. Hilangnya komunikasi. Bayangkan komunikasi kita dengan manusia sekian jam aja sudah stres, orang sudah teriak-teriak, komplain, providernya diteleponin, dikomplain. Ini apa? Ini gimana? Ini seperti ngomong ngamuk-ngamuk, saudara. Tapi saudara, bayangkan kalau hubungan kita sama Tuhan, 1 hari saja lost kontak sama Tuhan. Kira-kira Tuhan nyariin saudara enggak? Saudara, Tuhan akan cari kita loh. Seperti Tuhan mencari Adam. Adam, nanti awakmu. Golei, saudara. Seperti kita cari, saudara. Beberapa saat yang lalu kemarin, saya ini juga merasakan ternyata. Merasakan lost kontak, saudara. Sekian menit, cuman setengah jam mungkin. Ya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu itu, saya kan pagi ke kontrol tukang di daerah Lingkar Timur situ. Esti ikut setelah kita ngantarkan Enji, sekolah, kan kebetulan deket kan, ya udah ikut. Nah, dia turun, dia mau katanya aku mau jalan sehat. Dia turun di depannya pergudangan, masuk ke mana? Ke Chevlok itu. Nah, masuk, saya tunggu di dalam. Jam 7 sekian, jam 7 lebih 5 atau lebih 10. Saya pikir jalan dari situ ke dalam, saya tunggu di dalam situ kan paling 15 menit, 20 menit, setengah jam lah paling lama. Saya tunggu, saudara. Sampai jam 8 lebih, saudara, hampir setengah jam lebih, 45 menit. Tak pikir kok gak, nah handphonenya ditaruh di mobil. Dia ngomong, handphone tak taruh, aku mau jalan. Sudah. Sekarang dia lagi rajin jalan sehat. Setelah itu, saya mulai bingung, saudara. Aduh, ini jam 8. Saya kan jam 8 lebih harus ke Siri, ke gudang area sebelahnya itu untuk kontrol tukang. Nah, ini sampai jam 8 lebih, 1/4, gak muncul-muncul, saudara. Saya mulai cemas dan khawatir, saudara. Saya mulai, waduh, pikiran ini dimasukin iblis, saudara. Kadang-kadang pikiran ini jahat loh iblis itu. Pikiran ini, wah bojomu diculik uang ini. Jadi saya akhirnya keluar dari Bella Vista itu, Bu. Saya keluar, saya sampai ke pelan-pelan saya itu tahulah sambil noleh. Tak lihat ada warung barangkali di semaput di jalan ditulungin. Tak lihat ada warung di situ, ada Indomaret, tak lihat. Nggak ono, saudara. Saya balik lagi, saudara. Lah mau tak tinggal ke gudang nanti saya juga nggak enak, hatiku nggak enak. Akhirnya saya balik lagi. Sampai 3 kali aku muter-muter, saudara, di komplek Citra Fajar Golf itu, saudara. Di Chevlok itu. Karena ya saya lihat itu banyak supir-supir truk itu berhenti-berhenti, ada warung-warung itu. Tak lihati mobil-mobilnya, barangkali diculik, saudara. Ya, jadi saya jujur waktu itu saya cemas, saudara. Tiba-tiba rasa ketakutan itu, aduh, saya langsung telepon Yoke, cari ono Tante Is, balik dah, belum, cari ono, muter-muter kamu putar sana ke daerah Santa Maria. Jadi dia muter ke sana, saya muter cari sana, muter-muter kita, saudara, sampai 8:30. Setelah itu, ya wis aku balik, 8:30 itu balik saya. Balik, terus kamu digonceng Yoke pulangnya ya. Balik. Iya digonceng Yoke boro-boro ini lho, tata mari. Boleh Yoke ngomel-ngomel. Dia ternyata dia itu mampir minta mangga tetangga-tangga. Saudara. Terus ada orang jual bunga yang punya rumah itu, dilihat bunga, wah enak deh. Kita mikir pikirannya kita itu sudah pikirannya jujur saja sebagai suami yang baik. Wah. Loh ya toh, yang mengasihi istri, ya toh. Loh, iya toh. Iya kalau
dia bodinya dempal kayak Binaragawati gitu, saudara, saya nggak khawatir. Dia kan mungil-mungil gitu, pikir diculik, pikir anak SMA. Jadi saudara, lost kontak saudara. Saya bisa khawatir, saya cari itu, aduh. Mau ngamuk itu ya apa, ya. Tapi ya wes lah, yang penting balik sudah. Ya toh. Jadi saya ngomong, makanya ya wes lah bawa handphone dibawa. Handphone itu harus dibawa. Ya, Pak Hendri, kalau Bu Vi kan jalan sehat, kasih HP Pak. Kalau dia nanti tidak balik-balik, tidak pulang-pulang, bawa bisa telepon, ya, bisa tetap ada kontak. Ya, jadi saudara, menjadi hilang komunikasi, saudara. Hilang komunikasi itu bayangkan saudara, membuat hubungan kita itu jadi renggang saudara. Pada saat kita hilang komunikasi dengan keluarga, pada saat kita hilang komunikasi dengan orang-orang terdekat sama kita, maka hubungan itu akan jadi persoalan-persoalan yang baru dalam hidup kita. Ayo kita skip, kita usahakan, upayakan. Kalau itu semua tergantung, firman Tuhan katakan jika semua tergantung kepada kita, ayo kita mengupayakan. Membangun komunikasi dengan anak, ayo kalau jarang ngomong, ajak ngobrol saudara. Amin. Pada waktu kita mulai kurang komunikasi dengan suami, ajak ngomong saudara. Tapi saya percaya kalau istri-istri pasti lebih banyak komunikasi. Nah suaminya yang kadang, gitu ya. Jadi ayo saudara, melalui komunikasi yang baik, nah saat ini berikutnya saudara, melalui komunikasi yang baik, menciptakan solusi atau masalah atas problem yang ada. Amin. Jadi saat kita membangun komunikasi yang baik, saudara, maka akan ada problem-problem yang ada, itu akan teratasi, saudara. Jadi good communication itu membuat terbentuknya unity. Communication plus unity menghasilkan community, komunitas. Saya terberkati dengan kata-kata ini. Communication plus unity, unity itu kesatuan, ya toh. Itu sama dengan menghasilkan community, saudara, komunitas. Tapi komunitas yang baik hanya bisa terjalin bila ada dasar kasih Kristus. Ada banyak komunitas-komunitas, ya. Di tempat saya yang lama namanya Paguyuban Warga Puri Indah. Jadi kompak, orang-orangnya ini kompak, saling mengerti, saling mengasihi, saling menghormati, maka akan terjadi community itu saudara, komunitas. Tapi komunitas itu tidak akan menjadi baik kalau nggak ada kasih. Punya ego, punya kesombongan masing-masing anggotanya, maka komunitas itu akan menjadi komunitas yang hambar, komunitas yang nol besar, saudara. Demikian juga dengan kita komunitas kita melalui wadah KPK, melalui wadah gereja di tempat ini. Ada komunitas pria, MMC, wah, itu dulu kita tuh merumuskan kata-kata ini, Mahanaim Men's Community. Komunitas pria Mahanaim. Puji Tuhan saudara. Kita kalau kumpul 1 bulan 1 kali saudara. Ada yang bawa kacang godok. Ada yang bawa terang bulan. Ada yang bawa pizza. Sampai belenger-belenger makan pizza, saudara. Dibawa wakeh-wakeh, saudara. Karena ada community. Community di dalam kasih, saudara. Jadi, karena bilang nggak ada kasih dalam community itu, sia-sia, saudara. Amin. Ayo kita bangun. Ada community apa di dalam kehidupan kita? Dengan keluarga, dengan teman-teman. Ya.
Ayo kita bangun saudara di dalam landasan kasih Kristus saudara. Maka community itu akan menjadi satu hal yang baik, komunikasi yang baik saudara. Kalau memang terjadi saudara, ada dasarnya kasih, saling menghormati, saling mengasihi. Ya, maka terjadi, ada berkat Tuhan. Mazmur berapa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara seiman hidup dalam rukun. Maka berkat itu dicurahkan saudara. Amin. Maka pada saat kita membangun community, membangun satu hubungan komunikasi, membangun kesatuan hati, maka berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Tapi kalau coba gegeran, saudara, ini maka akan tidak ada berkat Tuhan. Ayo kita bangun sih, kita belajar, saudara, malam hari ini. Bangun komunikasi kita dengan sesama kita, bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Maka saya percaya saat kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, saya percaya otomatis hubungan kita dengan sesama pasti baik. Saya meragukan ada ngomong, oh saya orangnya ini cinta Tuhan, tapi banyak musuhnya. Saudara. Saya pasti ragu-ragu. Ngomongnya cinta Tuhan, melayani Tuhan, musuh wakai saudara. Saudara, diblokiri di sana-sana WA nih. WA itu gak ada konco nih saudara, gak punya grup. Saya meragukan saudara, karena gak ada kasih Kristus dalam hidupnya. Tapi ayo kita membangun saudara. Hidup ini adalah kesempatan saudara. Kalau kesempatan itu ada, maka jangan sia-siakan. Amin. Bangun hubungan kita sama Tuhan. Maka pada saat hubungan kita sama Tuhan jadi baik, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu jadi indah, jadi lekat, saudara. Maka kita akan kenal. Kita akan kenal siapa Allah kita. Maka kita nggak mungkin meninggalkan Allah kita. Kita nggak mungkin menukarkan Allah kita dengan semangkuk sup merah seperti dia lakukan oleh siapa? Yakub ya, Esau. Jadi ayo kita belajar saudara malam hari ini pada saat kita membangun komunikasi kita yang baik. Maka komunikasi yang buruk itu ya yang salah komunikasi, kurang komunikasi, maka itu akan kita kikis pelan-pelan saudara. Ya saya mengundang pemain musik dan WL singer. Pemusik, mana pemusik? Ya. Yuk kita ngambil waktu, yuk kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui penyembahan kita malam hari ini. Lagu yang nomor 3 tadi. Yahweh Rafa. Yahweh. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kemuliaan-Mu sungguh nyata di tempat ini Tuhan. Katakan bersama kemuliaan.
kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu sungguh nyata di sini. Kau lakukan hal yang besar. Roh-Mu yang membangkitkanku. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Rafa Elohim Shaddai Adonai, Kau hadir di sini. Oh Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Haleluya. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh, Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Mari panggil nama Allah kita, nama di atas segala nama. Yahweh Elohim Shalaraba ya Rabasane Jireh Adonai, Kau hadir di Mari berseru memanggil nama Allah-Mu, ya Yesus, Yesus, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Mari bangun komunikasimu dengan Allah. Mari bangun komunikasimu dengan Allah-Mu. Kira bala rabaya rabata kata kara bala rabaya rabala
Mari perbaiki hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Mari bangun hubunganmu kembali yang telah lama hilang, yang telah lama engkau tinggalkan, mesbah-mesbahmu, jam-jam doamu, jam-jam engkau mendengar firman Tuhan, jam-jam engkau berdoa. Jangan sampai engkau kehilos kontak dengan Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan kontak dengan Allahmu. Oleh karena kesibukanmu, oleh karena kelalaianmu, maka engkau meninggalkan jam-jam bersama hubunganmu dengan Tuhan. Kami mau menangkap Tuhan, apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami. Biarlah hari-hari ini kami mau semakin lebih lagi Tuhan. Masuk di dalam jam-jam di mana kami boleh terus berkomunikasi dengan Engkau. Kami tidak membiarkan komunikasi kami dengan Engkau terputus, bahkan sampai hilang. Sebab kami tahu hari-hari ini kami sedang berjuang. Dan perjuangan kami bukan melawan darah dan daging, tetapi kami melawan segala roh-roh jahat di udara, segala penghulu, segala penguasa, sampai dengan pemerintah-pemerintah daripada kuasa kegelapan. Oleh karena itu kami ambil saat ini kembali Tuhan, yaitu Tuhan, yang sudah Tuhan berikan kunci kemenangan. Dan kami akan gunakan Tuhan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk mengalahkan segala pekerjaan iblis. Dan kami boleh memenangkan orang-orang yang kami kasihi untuk kami bawa ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kembali hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel Aryadi. Tuhan berkati dalam seluruh kehidupannya, berkati dalam seluruh pelayanannya, bahkan apapun yang dia kerjakan, semua dibuat berhasil dan beruntung. Dan kami rindu Tuhan malam hari ini, kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan dan kami akan menerima pemulihan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur malam hari ini Engkau hadir dalam ibadah doa lawatan. Dan tiba saatnya kami akan pulang, dan kami yang mengikuti ibadah secara online, kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan, dan penyertaan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap saudara yang sudah diberkati, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.